Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dengan kami dalam renungan malam santapan rohani. Malam ini kita akan merenungkan berkat Yesus kepada mereka yang lemah lembut. Allah telah memberikan Anda waktu ini untuk beristirahat dan berdiam di hadapan-Nya. Pejamkanlah mata Anda dan letakkan kepala Anda ke atas bantal. Bernapaslah yang dalam sehingga tubuh Anda tenang dalam tiap tarikan napasnya. Undanglah hadirat Allah untuk melingkupi Anda ketika Anda bernapas. Inilah anugerah Allah kepada anak-anak-Nya. Tempat di mana Anda beristirahat, merasakan damai. Mari serahkan sukacita dan beban Anda kepadanya. Dan bukalah hati Anda kepada harapan dan penghiburan dari firman-Nya. Allah Bapa, aku datang mencari sukacita dan kebaikan di hadirat-Mu. Biarlah aku dapat merendah ketika aku masuk ke hadirat-Mu yang memberi kelegaan. Buatlah aku kuat dengan janji-Mu bahwa hidup dan waktuku ada di tangan-Mu. Matius 5 ayat 1 dan 5 berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Katanya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ketika dunia merayakan ambisi pribadi, keegoisan, dan kesombongan, Yesus justru memberkati mereka yang memilih untuk lemah lembut. Lemah lembut sama dengan rendah hati. Lemah lembut berarti bertahan dengan sabar ketika orang menyakiti dan menyalahi kita. Lemah lembut berarti iman yang teguh bahwa Allah lah yang berperan penting dalam kesuksesan dan tujuan hidup kita, bukan diri kita sendiri. Orang yang lemah lembut tak mencari sorotan. Mereka mengizinkan orang lain bersinar. Mereka tidak meminta bagian yang paling besar. Mereka adalah orang kuat yang ingin terlihat lemah. Orang bijak yang membiarkan saja ketika orang menganggap mereka bodoh. Pemimpin yang mau menyambut orang baru. Kelemah lembutan berarti hidup di dunia seperti Yesus dan memenuhi kebutuhan orang lain. Alih-alih mengambil sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri, Tuhan menjanjikan warisan besar jika kita dengan lembut dan tenang melayani seperti Dia melayani. Inilah jalan hidup di mana kita akan menerima berkat yang sesungguhnya. Datanglah dan rasakan berkat yang kaya ketika Anda mempercayakan kebutuhan dan keinginan kepada Tuhan yang memegang jiwa Anda. Ia akan memberikan semua yang Ia miliki. Mari masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan napas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai.
Lakukanlah dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Bapa, terima kasih atas janji warisan-Mu. Aku tak perlu khawatir karena kehilangan kesempatan yang seharusnya bisa kudapatkan dari dunia ini. Aku memilih untuk percaya akan kasih karunia-Mu yang melimpah. Tuhan Allah, berilah aku berkat yang Engkau janjikan kepada mereka yang mempercayakan kebutuhan dan keinginannya kepadamu. Bapa, kuserahkan lagi diriku dan hidupku kepadamu. Pemazmur berkata dalam Mazmur 37 ayat 10-11, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, penuhilah malam ini dengan ketenangan yang Engkau janjikan kepada mereka yang percaya akan nama-Mu. Harapanku tidak dalam kekuatanku, kemampuanku, potensiku, atau barang-barang milikku. Mataku tertuju pada Yesus Kristus saja. Ialah jangkar yang kuat dalam badai dan sukacita di tiap situasi. Hidupku adalah miliknya sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.